Bro, sebetulnya yang harus menerima man of the match dalam drama 5-4 PSG Bayern bukan Dembele, tapi satu pemain ini. Pemain yang jarang diperhatikan orang. Di tengah pertandingan yang benar-benar terbuka, Khvicha Kvaratskhelia muncul sebagai pembeda dan juga penyelamat mental. Bukan cuma sekedar cetak gol, tapi dia yang mengubah arah pertandingan. Laga semifinal Liga Champions UEFA leg pertama antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich berakhir dengan skor 5-4. Total 9 gol. Salah satu pertandingan paling liar musim ini. Bayern sempat unggul lebih dulu lewat penalti Harry Kane. Dan di momen itu, PSG mulai kehilangan kontrol. Tapi disinilah Kvara muncul. Gol pertamanya datang dari situasi krusial. Dia menerima bola, melewati pemain lawan, dan mengeksekusi dengan sangat tenang. Skor berubah, momentum langsung berbalik. PSG hidup lagi. Masuk babak kedua, intensitas tetap tinggi. Dan lagi-lagi, Kvara muncul. Gol keduanya lahir dari pergerakan tanpa bola yang cerdas, memanfaatkan ruang, dan penyelesaian akhir yang klinis setelah menerima umpan dari Achraf Hakimi. 2 gol, 2 momen penting, 2 titik balik. Yang bikin dia beda bukan cuma golnya, tapi perannya di dalam sistem. Dia bukan winger biasa, sering masuk ke tengah, jadi playmaker tambahan, dan bantu progres bola dari lini tengah. Artinya, dia bermain di 2 fase sekaligus, build up dan finishing. Penampilan ini bahkan dapat pengakuan dari legenda, Clarence Seedorf, yang menyebut Kvara sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Dan kalau lihat performa di laga ini, klaim itu bukan tanpa alasan. Secara statistik di Liga Champions musim ini, 10 gol, 5 assist, 15 kontribusi gol. Dia bahkan sudah menyamai rekor Zlatan Ibrahimovic sebagai pemain PSG dengan gol terbanyak dalam satu musim UCL, dan masih bisa bertambah. Kalau ditarik ke belakang, ini juga bukan kejutan. Sejak datang ke PSG tahun 2025, Kvara langsung jadi pusat permainan. Dia bantu tim juara Liga Champions musim lalu. Dan sekarang, dia jadi motor utama untuk mempertahankan gelar. Yang bikin makin menarik, performa ini juga memicu rumor besar. Beberapa klub top mulai melirik, termasuk Arsenal, yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Nah, Arsenal memang butuh pemain yang bisa jadi pembeda di laga besar. Tapi realitanya, hampir mustahil, karena PSG tidak punya alasan untuk melepasnya. Dan dari pihak keluarga, Kvara juga ditegaskan bahagia di Paris. Di bawah Luis Enrique, dia bukan sekedar pemain penting, dia adalah pusat sistem. Dari build up, transisi, sampai penyelesaian akhir, semuanya mengalir lewat dia. Dan kalau lihat performa lawan Bayern tadi, wajar kalau dia dianggap untouchable. Pemain seperti ini bukan cuma sulit diganti, tapi hampir tidak bisa diganti. Di sisi lain, Bayern sebenarnya tampil efektif. Mereka tetap bisa mencetak gol lewat Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Luis Diaz. Artinya ini bukan soal Bayern lemah, tapi PSG dan terutama Kvara lebih menentukan di momen krusial. Kesimpulannya jelas. Di pertandingan dengan 9 gol ini, banyak pemain tampil bagus. Tapi hanya satu yang benar-benar mengubah jalannya laga. Dan itu adalah Khvicha Kvaratskhelia. Kalau performa ini konsisten, PSG bukan cuma kandidat juara, tapi bisa jadi dinasti baru di Eropa. Karena mereka punya satu pemain yang bisa mengontrol pertandingan di level tertinggi, dan hal itu sangat terlihat setelah Mbappe dijual ke Madrid. Hahaha. Menurut lu, Kvara ini beneran pemain terbaik dunia saat ini? Dan apakah lebih realistis dia bertahan di PSG? Atau justru pindah ke klub kayak Arsenal? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa follow dan subscribe Dongeng Sepak Bola. See you di konten berikutnya. Dikulung, dikunyah, Assalamualaikum semuanya.